Kisah surga bagi si ahli maksiat. Pada suatu hari, Umar bin Khattab menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Apa yang menyebabkan kau menangis sedemikian rupa? Tegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab lalu menceritakan perihal penyebab tangisannya. Dia bertemu dengan pemuda yang kondisinya memprihatinkan. Pemuda ini menangis terus-menerus dan menceritakan sesuatu sehingga hati Umar bin Khattab merasa pilu. Rasulullah berkata, sebaiknya kau bawa dia masuk. Umar kemudian menyusul pemuda tersebut dan menyuruhnya masuk ke rumah Rasulullah. Perkenalkanlah dirimu kepada Rasulullah, perintah Umar. Sang pemuda mengangguk, namaku Muslim, ya Rasulullah. Jawabnya, apa yang sebenarnya terjadi sehingga kau menangis seperti ini? Aku telah melakukan dosa besar, ya Rasulullah. Aku sangat takut membayangkan siksaan yang akan aku terima di akhirat kelak. Apakah kau menyekutukan Allah? Tanya Rasulullah yang belum mengetahui dosa besar apa yang dimaksud Muslim. Bukan pula membunuh seseorang, ya Rasulullah, terang Muslim. Akan tetapi, dosaku ini lebih besar daripada langit, bumi, dan gunung di muka bumi ini. Apakah dosamu itu lebih besar daripada kekuasaan Allah? Bahkan dosaku lebih besar lagi, ya Rasulullah. Muslim tertunduk mulai. Apakah dosamu tersebut lebih besar daripada arsy Allah? Dosaku masih lebih besar daripada arsy Allah. Bolehkah aku tahu, apakah dosamu itu? Tanya Rasulullah. Kemudian, selama 7 tahun, aku telah melakukan perbuatan maksiat. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia, lalu dikuburkan, maka segera kugali lagi kuburan itu dan kuambil kain kafannya. Suatu hari, ada seorang gadis yang meninggal. Malamnya, langsung kubongkar makamnya. Entah kenapa, tiba-tiba mayat gadis tadi kusetubuhi berkali-kali dan kuletakkan begitu saja. Mendengar penuturan pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut bukan main dan mengusir pemuda tersebut. Pemuda itu segera pergi dan terus melangkah. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa selama 40 hari dan 40 malam, mengadukan nasibnya kepada Ilahi Rabbi. Di tempat lain, Rasulullah, kedatangan malaikat Jibril seraya memberi salam kepada beliau. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salam untukmu, ya Muhammad. Dialah Maha Pemberi keselamatan, dan darinya pula kesejahteraan datang dan pada akhirnya akan kembali padanya. Allah bertanya, apakah kau yang menjadikan makhluk? Tanya malaikat Jibril. Dialah yang menjadikanku dan menjadikan mereka, jawab Rasulullah. Apakah kau yang memberi rezeki mereka? Bukan, dialah yang Maha Pemberi rezeki kepadaku dan kepada mereka. Apakah kau menerima tobat mereka? Bukan, melainkan dialah Allah yang menerima tobatku dan tobat mereka. Karena itu, Allah telah menyatakan, hendaknya kau segera menerima tobat seorang pemuda di mana beberapa waktu yang lalu kau telah mengusirnya. Sesungguhnya Allah telah menerima tobatnya, jelas Jibril. Setelah mendengar penjelasan Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil pemuda tersebut dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima tobatnya. Pemuda itu langsung bersujud syukur. Allah akan membukakan pintu hidayah dan ampunan bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertobat dan ingin kembali kepadanya. Nah, itulah salah satu kisah tentang surga bagi si ahli maksiat. Semoga dengan cerita ini kita semua bisa selalu bertobat sebelum kematian. Amin.